Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimantara Sakti, NIM 51704111082. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis dan perancangan interface dari mata kuliah desain interface. Nama dosen saya Yoga Sahria dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, yang pertama itu apa sih itu desain interface itu? Nah, ini mulai dari desain interface. Desain interface itu desain antarmuka atau dalam bahasa Inggrisnya interface design atau desain antarmuka pengguna. Dalam bahasa Inggrisnya user interface design adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi, perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna. Ya, kayak user experience dan interaksinya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses analisis dan perancangan interface-nya. Di sini terdapat 4 aktivitas analisa dan perancangan interface. Saya akan menjelaskan fase 1 sampai fase 4. Oke, yang pertama yaitu fase user, task, dan environment analysis. Yang pertama itu awalnya fokus didasarkan pada profil pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem, yaitu kayak pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan jenis pengguna, dan lain-lain. Berdasarkan profil penggunanya, pengguna dibuat menjadi sebuah kategori. Dari setiap kategori itu, persyaratan dikumpulkan, lalu berdasarkan persyaratan pengembang memahami bagaimana mengembangkan antarmukanya, lalu menentukan siapa pengguna yang dituju itu sebelum dibuat, dan setelah tahu kesepakatan dengan pengguna lalu dianalisis. Setelah semua persyaratan dikumpulkan, analisis terperinci dilakukan. Pada bagian analisis, tugas yang dilakukan pengguna untuk menetapkan tujuan sistem diidentifikasi, dijelaskan, dan diuraikan. Nah, langsung masuk ke fase kedua, yaitu interface design atau desain antarmuka. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan kumpulan objek interface dan tindakan. Nah, yaitu objek interface itu yaitu seperti menentukan desain antarmukanya nanti mau bagaimana, menentukan pewarnaannya yang cocok dan user friendly, mudah digunakan, dan sebagainya. Itu interface. Lalu kayak objek tindakan yaitu seperti mekanisme kontrolnya yang memungkinkan user untuk melakukan tugas yang diinginkan, menunjukkan bagaimana mekanisme kontrol ini mempengaruhi sistemnya, menunjukkan status sistem saat pengguna melakukan tugas tertentu. Lalu pada masalah desain seperti waktu respon, struktur perintahnya bagaimana, dan tindakan penanganan saat terjadi masalah error itu bagaimana. Nah, itu nanti terdapat fasilitas bantuan yang dianggap sebagai model desain yang disempurnakan. Jadi nanti fasilitas bantuan itu seperti komplain gitu, nanti maka pengembang itu akan menyempurnakan. Nah, pada fase itu menjadi fondasi untuk fase implementasi. Yang ketiga, fase ketiga itu implementation. Ya. Aktivitas implementasi dimulai dengan pembuatan prototipe, yaitu model yang memungkinkan skenario penggunaan untuk dievaluasi. Karena
proses desain yang berulang-ulang dan berkelanjutan, perangkat interface antarmuka pengguna yang memungkinkan membuat seperti jendela menu, interaksi perangkat, pesan kesalahan, seperti yang akan dilihat pengguna. Yang keempat, perkirakan bagaimana para pengguna akan menafsirkan keadaan state sistem dari informasi-informasi yang disediakan melalui antarmuka pengguna. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil referensi dari sebuah website yang terdapat linknya ini sudah saya sediakan. Nah, ini nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi agar kalian bisa membacanya lebih jelas lagi dan lebih komplit lagi. Ya, sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan kalau ada kekurangan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sampai jumpa.